didukung oleh Syukron jazilan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Masih istiqomah ya dan tetap semangat untuk mendengarkan kisah dari Wali Songo ini dalam berdakwah di tanah air. Yuk kita sama-sama simak kelanjutan dari pembahasan model dakwah Wali Songo. Silakan Bapak Yahya. Siswa-siswi madrasah, para pemirsa Metro TV dalam Syiar Madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Malik Ibrahim, tokoh Wali Songo yang pertama ini, datang dari Azerbaijan. Kemudian dia pindah ke Mesir. Tidak saja belajar ilmu agama, tapi beliau belajar kepada para fallahin, para petani di Mesir. Dan kemudian beliau menetap di Gresik. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Apa yang beliau lakukan? Jawa saat itu baru saja mengalami kekeringan dan kelaparan karena ada peperangan yang dikenal dengan Perang Parekrek antara Wikramawardhana dan Priwirabumi. Pada saat itu pertanian terbengkalai, orang lari ke gunung sehingga pertanian hampir tidak terurus dengan baik. Maulana Malik Ibrahim yang menjadi nama institusi UIN Malang ini menarik untuk kita lihat. Beliau melihat bahwa kali berantas hampir mirip dengan kali Sungai Nil. Karena itu kemudian dakwah yang pertama dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim bukan mendakwai secara teologis tapi secara agricultural. Beliau kemudian membangun bendungan dan mengajari orang-orang Jawa pada saat itu bagaimana bertani yang baik. Dan bahkan beliau dengan cara yang amat sangat telaten mulai menyapa orang-orang di bawah, memberikan pengobatan yang gratis. Maka apa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim itu menarik minat orang-orang, terutama dari kalangan para petani. Sehingga mereka mulai melihat Maulana Malik Ibrahim dan tertarik. Baru kemudian setelah mereka tertarik, Maulana Malik Ibrahim mengembangkan menjadi dakwah teologis. Berbeda dengan Abdurrahim Al-Maghribi yang dikenal dengan Sunan Maghribi atau Sunan Grebek, adalah orang yang fokus dakwahnya justru ke pengobatan. Jadi kalau Maulana Malik Ibrahim bergerak di agricultural, Sunan Maghribi bergerak di bidang kedokteran. Justru dia adalah orang yang melawan para dukun-dukun di Jawa, menyembuhkan orang-orang yang poses by jin, yang kemasukan jin dan seterusnya. Lain lagi dengan Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Dakwah beliau justru adalah dakwah yang kali ini mungkin dikenal dengan political science. Beliau dikasih tempat di Ampel Delta dan mendirikan perguruan yang pertama bukan untuk mengajari agama Islam, tapi mengajari tata negara. Ini yang menarik, Sunan Ampel menjadi orang yang paling expert di dalam bagaimana menciptakan government yang baik, pemerintahan yang baik. Maka ketika orang belajar di sana, pelan-pelan, kemudian Sunan Ampel juga mengajarkan agama. Lain lagi misalnya dengan Sunan Giri. Sunan Giri yang dikenal sebagai Mahaguru pada saat itu juga mengajarkan dengan cara yang lebih menarik lagi. Beliau mendirikan pesantren yang nanti terkenal dengan Susuhunan Gresik, yang tidak saja mengajarkan agama, tapi juga kemudian mengajarkan agama lewat nyanyian, tembang, sebagaimana yang kita ketahui salah satu lagunya adalah Cublak-Cublak Suweng. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo adalah dua di antara Wali Songo yang juga mengejarkan mendakwakan agama Islam ini melalui proses kultural. Sunan Kalijogo misalnya adalah orang pertama yang menciptakan model dakwah yang berbeda dengan yang lain, yaitu melalui kesenian. Beliaulah orang yang membuat wayang kulit, sehingga kemudian orang datang menikmati sajian film animasi klasik itu, wayang kulit, yang kemudian menarik minat orang-orang Jawa. Dan di wayang kulit itulah Sunan Kalijogo memasukkan nilai-nilai Islam. Tidak hanya itu, Sunan Kalijogo juga mengajarkan tembang, ilir-ilir, ya, tombo ati, dan seterusnya.
Terakhir misalnya Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati bergerak di wilayah institusional. Mereka masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Sebagaimana kita ketahui Sunan Kudus di Kudus dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dan yang paling terakhir, bagaimana Sunan Kudus tolerannya kepada masyarakat saat itu adalah beliau mengharamkan untuk mengkonsumsi sapi karena sapi menjadi sesembahan orang Hindu dan diganti dengan kerbau karena itu terkenal di Kudus dengan soto kerbau. Anak-anakku semuanya, demikian materi, semoga bermanfaat dan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adik-adik pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo dalam melakukan dakwah di tanah air sehingga mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dan pertanyaan untuk kuis hari ini dia yang ditunggu-tunggu ya adik-adik. Pertama adalah siapakah wali songo yang berdakwah dengan pendekatan sosial ke kampung-kampung? A. Sunan Muria dan Sunan Derajat. B. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. C. Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Nah, pertanyaan yang kedua, pendekatan dakwah apa yang dilakukan oleh Sunan Gresik dan Sunan Ampel? Pilihan jawabannya adalah A. Pendekatan kultural, B. Pendekatan kelembagaan, atau C. Pendekatan teologis. Nah, adik-adik bisa mengirimkan jawabannya melalui akun Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini dan dituliskan jawabannya di kolom komentar tentunya. Dan jawabannya akan dibacakan pada episode berikutnya. Jawaban adik-adik di rumah ditunggu ya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Dan untuk adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam kuis sebelumnya, ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, ingat adik-adik bisa dapatkan jawabannya esok hari. Adik-adik dan juga pemirsa di rumah, pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan wali songo ini dalam memperkenalkan Islam tidak serta-merta instan dan tanpa kekerasan. Para wali telah merumuskan strategi khusus dakwah yang akan dilakukannya. Cara berdakwah para wali ini merupakan landasan penting yang juga wajib dipegang oleh setiap juru dakwah pada saat ini atau zaman sekarang ini. Saksikan terus pemirsa Syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.